Selanjutnya adalah substitusi nukleofilik pertama, yang dimana SN1 ini dia adalah reaksi substitusi nukleofilik berorder 1 yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah pelepasan leaving group dan tahap kedua adalah penyerangan nukleofil. Ya, pada tahap pertama dia adalah tahap yang lambat dan tahap kedua adalah tahap yang cepat gitu. Kenapa lambat? Karena terjadinya pelepasan gugus pergi atau leaving group. Leaving groupnya lepas, terus tahap 2-nya langsung cepet ya, terjadi penyerangan nukleofil gitu. Nah, nanti puncaknya bakal kebentuk dua puncak sama satu lembah gitu, palung lah bilang gitu. Dan di SN1 ini dia cuman terjadi pada alkil halida tersier atau bentuk yang tersier gitu. Lebih sterik karena dia kan sterik ya kan, sterik gitu. Nah, contohnya adalah ketika kita punya misal Cl, di sini metil, di sini metil. Metil ya kan. Nah, tahap pertama adalah lepasnya leaving group. Nah, pertanyaannya kenapa bisa lepas? Oke, ingat di sini adalah C, di sini Cl. Oke. C sama Cl lebih elektronegatif mana? Yang pasti Cl dong, sehingga elektronnya bakal ketarik ke arah Cl. Nah, elektron bakal ketarik karena kita ingin melepaskan gugus pergi, makanya elektronnya berpindah ke Cl semua, sehingga Cl-nya langsung lepas gitu. Itu tahap pertama. Akan menghasilkan minus Cl negatif, ya kan. Lalu dia udah jadi bentuk karbokation kan? Ya dong, udah positif di sini. Metil. Nah, baru dia kita tambahin nukleofil yang kuat, misal OH negatif. OH negatif akan menyerang sisi yang positif kan? Serang. Barulah dia kebentuk produknya metil sama OH. Nah, karena reaksi lambatnya itu cuman berada di tahap pertama, sehingga laju reaksinya itu cuman bergantung pada konsentrasi substratnya doang. Atau konsentrasi mana? Kalau misalnya kita gambar V kan sama dengan K dikalikan ini Cl itu doang. Dan produk yang terbentuk adalah produk retensi, yang artinya produk yang sama seperti awal gitu, konfigurasinya sama kayak awal gitu, letaknya juga. Dan diagramnya seperti apa? Diagramnya seperti ini. Ini koordinat reaksi, ini energi, puncaknya adalah ini sudah titik palung ini set bawah. Oke, yang pertama adalah ini masih alkil halidanya dulu plus nukleofilnya. Itu tahap pertama. Naik endo kan, naik kan. Me set Cl. Tahap pertama ya, transisi pertama itu dia lepas ngebentuk suatu karbokation ya kan, bentuk suatu karbokation. Terus karbokation akan diserang oleh OH- ya kan.
Karbokatin sidang elemen berarti TS kedua membentuk produknya. Plus Cl-. Oke. Jadi tahap pertama adalah tahap penentu laju. Oke, tahap pertama adalah tahap penentu laju. Oke. Nah, di sini kenapa dia berada di palung ya? Karena dia energinya lebih tinggi. Nah, kita bisa bedain apa itu intermediate, apa itu kompleks yang teraktivasi gitu ya. Karena di sini kita membentuk suatu intermediate gitu. Nah, kalau dia intermediate itu energinya tinggi, energi tinggi tapi dia masih bisa diisolasi. Tetapi kalau dia kompleks teraktivasi, energinya tinggi tapi dia nggak bisa diisolasi. Itu. Karena tahap 1 energi aktivasinya itu dia lebih tinggi. Ini kan tahap 1 energi aktivasinya itu lebih tinggi. Ini EA2. Sehingga laju reaksinya itu bergantung pada konsentrasi substratnya doang. Atau cuman V akan sama dengan K dikalikan ini. ME sama Cl doang. Makanya ini adalah orde 1. Makanya namanya adalah SN1 gitu.